أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يضعون من دونه إلا إناثا
وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah kita dengarkan bersama tilawah dari Ananda Firman dengan suara yang begitu bagus. Semoga Ananda sukses selalu di sekolahnya, tercapai cita-citanya. Amin. Untuk selanjutnya, kepada Ustadz Aris Nasution, SEMPD, Aerosociety Nganjuk, dan juga prinsipal dari MTS Aisyah 1, untuk memberikan sedikit wejangannya selaku chair dan penyelaras pada pagi hari ini. Selamat pagi Ustadz Aris. Selamat pagi Ustadz Aris, sepertinya masih di mute. Oh, sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grup inspiratif dari Mapara 3 yang terhormat Prof. Imam Robandi, guru kita semuanya, Ibu Titik Rahmawati, Ibu Eni Rohyatin, Bapak Haji Zainal Arifin, dan juga Mas Firman Effendi dari Bangkalan yang hari ini menjadi petugas di Mapara yang ke-15. Kami sampaikan terima kasih atas kesempatan ini bisa berjumpa dengan dulur-dulur Aero Society. Ada dari Irian ini Bapak Sanmas, ada dari Tegal, ada dari Babat, Kiai Hilman Sueb, ada dulur kita dari Madiun ini kok enggak terbuka ini, Ibu Dian dari MI Muhammadiyah Madiun, saudaraku Adinda Roy Kasmarin dari Kalianda, dari Ponorogo Ibu Inabah juga sudah masuk, dari Balikpapan Bu Umi Putri Balia, dan semuanya Irusete yang pagi ini bisa bergabung di Mapara yang ke-15 atau hari ke-15 bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Pada kesempatan ini nanti akan disampaikan materi tentang keberkahan sedekah di bulan Ramadan. Ada sebuah hadis, ayu sedekah itu afdalu qala sedekatu fi Ramadan. Jadi suatu saat Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, sedekah yang paling mulia, yang paling baik itu apa? Maka Rasulullah menjawab dengan sedekah di bulan Ramadan. Pada bagian ini sebenarnya kita semua yang telah menuangkan waktu untuk bersilaturahim pada Mapara ini adalah bagian dari sedekah kita, karena tentu kita sudah menyisihkan waktu, juga menyisihkan berbagai nanti dalam rangka untuk bisa bergabung di Mapara ini, adalah bagian dari pengorbanan yang tentunya adalah sedekah yang mungkin bisa dicatat di dalam bulan Ramadan yang kita lakukan ini. Tentu nanti Ustadz Zainal dari Denpasar akan
memperluas penjelasan tentang sedekah bulan Ramadan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama. Kemudian nanti Ibu Rohyatin sebagai moderator tentunya nanti akan memberikan suatu pemaparan bagaimana bahwa jalannya kegiatan pemaparan dari Mas Zainal ini akan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Wah, ini saudara saya Juslan Karubun dari SD Aci Tegal juga sudah bergabung. Mbak Yusaya, Bu Alfiah dari Malang juga sudah bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum juga. Mas Eko Sumanto ini tapi nggak nampak ini. Ini abang saya, Abang Munali juga sudah bergabung ini. Ya, semakin gemuk saja Abang Munali ini. Ya, Pak Sarjana dari Temanggung. Assalamualaikum. Ya, itu ada Bu Rohmulyati juga. Selamat pagi, Bu Evi Rofikoh ini dari Kendari ya ini ya. Ibu Endang dari Pekalongan. Assalamualaikum Ibu Endang. Sudah lama nggak ke Pekalongan kita. Bagaimana kabar SD Aisyah Pekalongan? Alhamdulillah masih di apa banjir Ustaz. Oh ya. Monggo ini Pekalongan. Mbak Eli dari Boyolali. Tambah seger aja ini. Dan seluruhnya yang tentunya nanti akan kita sebutkan pada kesempatan lain. Tidak mengurangi rasa hormat kita untuk pada kesempatan penyelaras ini kita langsung serahkan kepada moderator dan tentunya Prof Imam yang nanti juga akan senantiasa mendampingi kita akan memberikan suatu poin-poin penting dalam kajian yang dilaksanakan pada pagi ini. Ada saudara saya juga Pak Rudi Edogawa ini dari Bangil ini. Mana ini? Mbak Yusaya, Ibu Kholilah dari Bangkalan, ya Pak Suwarno dari Merauke, ya selamat pagi. Ini sudah hampir siang ya Merauke Pak Suwarno. Ya oke, terima kasih. Lanjut Ibu Titi Rohyatin. Semoga kegiatannya akan semakin semangat. Terima kasih. Salam untuk dulur-dulur saya di IGASI yang sudah bergabung juga. Ikatan Guru Aisyah seluruh Indonesia, ada beberapa yang sudah bergabung. Semoga semakin bersemangat silaturahim ini membawa keberkahan di bulan Ramadan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aris. Ini saya menyapa sedikit, ada Ibunda Profesor Rika, teman Kojanorsa, teman Nordik di Universitas Airlangga. Selamat pagi Ibu Prof Rika. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu peserta Mapara pagi ini, tibalah kita di acara inti Mapara yaitu materi luar biasa yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Arifin dengan tema keberkahan sedekah di bulan Ramadan. Untuk itu saya serahkan acara ini kepada moderator kita Ustazah Eni Rohyatin, SPD, beliau adalah Prinsipal SD Muhammadiyah Inovatif Batu Retno Wonogiri. Selamat pagi Ustazah Eni, sudah siap? Yeah. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Profesor Imam Robandi, founder Iro Society, yang senantiasa motivasi saya pribadi dan teman-teman sekalian di grup yang luar biasa ini. Yang kami hormati juga teman baru, teman chatting baru kami, Ustazah Titik Rahmawati, SE dari Yogyakarta. Yang kami hormati Ananda Firman Refendi Pratama Putra, SMA Muhammadiyah Bangkalan Madura. Dan yang kami hormati pula Ustadz Aris Nasution, SMPD dari
MTS Aisyah Nganjuk. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami dan tidak lupa yang kami hormati, selamat bergabung, selamat bertemu di online Ustadz Haji Zainal Arifin SE MPDI Persipal SD Muhammadiyah 1 Denpasar, Bali. Sebelum kita mulai kajian yang luar biasa pagi hari ini, yang bertopik tentang keberkahan sedekah di bulan Ramadan, yang tentunya keberkahannya kelak akan kita nikmati juga di luar Ramadan. Mubalik kita di pagi hari ini, sebelum lanjut akan kami bacakan CV beliau, data pribadi, nama Zainal Arifin, tanggal lahir, tempat tanggal lahir Jembara 29 April 1977. Alamat Jalan Ahmad Zani, Gang 2, nomor 19, Denpasar, Bali. Kontak person, sebentar nih, gangguan. Kontak person 082 1456 6699. Pendidikan SD Negeri 1 Tegal Bandeng Timur, MTS Al Muslimun Negara, MAN Negara, Universitas Malang, Sekolah Tinggi STIT, Sekolah Sebentar. Kok Universitas Malang itu mana ya? Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, iya. Maaf, Tat. Terima kasih. STIT Al Mustaqim Negara, kemudian magisternya di Universitas Muhammadiyah Magelang, di Magelang, Jawa Tengah. Pengalaman organisasi, beliau sebagai Ketua Laisismu Denpasar periode 2020-2022, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Kuartir Kepanduan Hizbul Waton wilayah Bali dari periode 2023 sampai 2029. Kemudian beliau juga sebagai anggota Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Ketua Denpasar, Kota Denpasar tahun 2023 tahun ini. Hobi beliau badminton dan baca buku. Hobi yang luar biasa. Demikian untuk memulai. Kelahiran di mana kelahiran? Kelahiran di Jembara. Jembrana, Prof. Enggak, Jembrana, mohon maaf. Di Jembrana 29 April 1990. Ada tambah grogi ini. Ini sebagai awal dari perkenalan awal sebagai pemateri di pagi hari ini. Marilah kita dengarkan materi luar biasa yang akan kita jadikan pegangan sebagai ilmu kita di pagi hari ini. Manfaat sampai kelak kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Waktu dan layar kami serahkan kepada Ustadz Haji Zainal Arifin, SE MPDI, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Denpasar. Monggo, Ustadz. Terima kasih Bu Eni. Sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting Matahari Pagi Ramadan Mapara dengan tema keberkahan sedekah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di yaumul kiamah nanti
Di Iro Society ini termasuk golongan yang bersama golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminum telaga beliau bersama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Pak Imam Robandi selaku Aero Society. Jadi hari ini luar biasa Pak Imam. Salam kenal dari saya karena saya kenal Pak Imam itu waktu di tahun 98 kalau tidak salah atau 2002 2003 ketika kami berkunjung eh, ke SD 4 Pucang Surabaya. Salam kenal Pak Imam. Saya salah satu muridnya Pak Sugito sehingga saya mungkin yang mengikut terus Pak Sugito sebagai kepala sekolah lalu yang menggantikan beliau adalah dipercayakan kepada kami. Jadi Pak Imam salam kenal. Pak Anies kemarin katanya ke Denpasar ya Pak Anies. Pak Aris Nasution mungkin tidak ketemu dengan kami karena kami di SD Muhammadiyah 1 Denpasar, sedangkan Pak Anies mungkin di SD Muhammadiyah 2 ya, betul ya? Iya betul Ustadz. Alhamdulillah pertemuan kali ini mungkin saya tidak banyak. Sebagai ilustrasi saja ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan salah satu sahabat beliau yang rajin bersama dengan beliau berjamaah di masjid. Lalu pada hari di mana beliau tidak melihat sahabat tersebut berjamaah sholat subuh, maka beliau bertanya kepada para sahabat, di mana si Fulan? Apakah hari ini kok tidak terlihat untuk sholat berjamaah subuh bersama kita? Lalu para sahabat menjawab, sahabat saya tidak tahu. Karena rumah beliau sangat jauh dari kota Madinah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat, nanti setelah sholat fajar kita menemui sahabat tersebut di rumahnya. Apakah dia sakit ataukah gimana? Nanti kita akan bersilaturahmi ke rumahnya. Maka setelah sholat fajar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu datang bersama para sahabat ke rumah sahabat yang tidak sholat berjamaah bersama beliau. Lalu beliau mengatakan kepada istrinya, wahai, apakah yang terjadi kepada gerangan kepada sahabat kita ini? Maka istrinya menjawab, beliau sudah meninggal tadi malam. Lalu Nabi SAW bertanya kepada istrinya, adakah pesan yang disampaikan oleh beliau sebelum beliau meninggal dunia? Lalu istrinya menjawab, ada 3 yang disampaikan ketika ajal menjemputnya. Beliau menjawab, yang pertama, kenapa tidak semuanya? Lalu yang kedua, beliau berkata lagi, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak lebih jauh? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala diberitahukanlah perihal yang terjadi ketika ajal menjemput sahabat ini, bahwa 3 perkara itu disampaikan kepada para sahabat. Yang pertama, kenapa tidak semuanya? Itu ketika sahabat ini sebelum meninggalnya, pada saat beliau di rumah lagi makan roti dengan disuguhkan dengan susu, lalu ada datang orang miskin yang meminta-minta. Lalu beliau memotong roti itu, yang satu potongan diberikan kepada pengemis tersebut, lalu susu itu juga dibagi menjadi 2 dengan gelas yang sama. Lalu itulah yang menyebabkan perkataan beliau, kata beliau, kenapa tidak semuanya saya kasih?
roti, susu itu tidak semua saya kasih. Karena orang yang meninggal itu akan dibukakan hijabnya antara beliau dengan alam gaib, di mana tempatnya di sisi surganya Allah Subhanahu wa taala dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ajal menjemput itulah beliau mengatakan, kenapa tidak semua saya kasih? Karena pahala yang begitu berlipat ganda yang diterima oleh hamba ini. Lalu yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kalimat ini dijelaskan oleh Rasulullah bahwa ketika hamba ini sedang sholat, akan melaksanakan sholat subuh berjamaah, beliau pada masa itu adalah musim dingin, lalu beliau memakai mantel yang sudah agak compang-camping, lalu beliau melihat ada orang Yahudi yang kedinginan di tengah jalan. Karena waktu itu musim dingin, maka diberikanlah mantel yang sudah compang-camping itu kepada orang yang Yahudi tersebut. Maka dibukakan juga gambaran bahwa pahala yang begitu besar yang dia dapat dari pemberian mantel yang compang-camping itu. Maka dia berkata, kenapa enggak yang baru saya kasih? Karena beliau memakai baju gamis yang baru pada saat itu. Lalu yang ketiga, kenapa tidak lebih jauh? Kalimat ini disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa jauh antara rumah sahabat ini dengan Masjid Nabawi lumayan jauh. Beliau harus berjalan kaki menuju Masjid Nabawi sehingga dia harus berjam-jam berjalan. Maka ketika digambarkan pahala yang dia dapat, bahwa kita sama-sama tahu bahwa pahala sholat berjamaah itu luar biasa. Maka kalimat yang muncul adalah, kenapa tidak lebih jauh jarak antara rumahku dan Masjid Nabawi. Itu gambaran tentang keberkahan harta yang kita infakkan, harta yang kita sodakohkan. Bahkan di perguruan-perguruan Muhammadiyah, tidak kita pungkiri bahwa banyak sodakoh saudara-saudara kita yang mengalir sebagai amal jariah, berdirinya rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Maka hari ini saya sampaikan ada paling tidak 7 keberkahan sedekah di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah harta menjadi berkah. Jadi harta yang disedekahkan akan memberikan keberkahan kepada yang bersedekah. Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Di dalam surat Saba ayat 39 Allah berfirman, dan barang apa saja yang engkau infakkan atau nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dialah yang memberi rezeki yang sebaik-baiknya. Maka sedekah yang kita berikan kepada siapa saja, yang terutama kepada keluarga terdekat kita, istri kita, anak-anak kita, sedekah yang kita berikan kepada tetangga kita, itu adalah sedekah yang paling utama. Lalu baru bersedekah di yang lebih luas lagi. Karena kadang orang sulit membedakan mana sodakoh, mana infak, mana wakaf. Kalau wakaf kita jelas tahu bahwa wakaf itu diperuntukkan untuk kemaslahatan yang lebih umum, lebih utama. Sedangkan sedekah itu lebih ke pribadi. Jadi pembantuan yang kita berikan kepada saudara-saudara kita akan lebih bermanfaat secara pribadi, personal mereka masing-masing. Maka itulah yang pertama, rezeki yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan bertambah keberkahannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, penghapus dosa. Keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan itu termasuk adalah penghapus dosa yang seperti yang disampaikan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Wasodaqatu tudfi'ul khoti'atu kama yudfi'ul maluna, bahwa sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi hadis At-Tirmizi ini mengatakan bahwa sedekah ini keutamaannya adalah mensucikan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil kita, seperti air yang memadamkan api. Selanjutnya yang ketiga, bahwa sedekah kita ini bisa mencegah kita dari perbuatan maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Banyak orang yang kita bantu, lalu banyak orang pula ketika kita menyeleweng, mungkin melaksanakan maksiat, akan memperingatkan kita. Karena kebaikan-kebaikan kita itulah orang banyak, kenapa engkau berbuat seperti itu? Maka orang-orang yang kita bantu itu akan mendoakan kita bahwa berilah kebaikan kepada orang yang telah menginfakkan hartanya kepada kami. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dalam hadisnya mengatakan ada 2 malaikat yang akan mendoakan kita pada saat kita bersedekah, terutama di pagi hari. Maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari Muslim, tidaklah ada suatu hari di mana hamba-hamba Allah masuk pada waktu pagi harinya dengan kecuali dia ada 2 malaikat yang turun. Malaikat pertama mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Lalu malaikat yang kedua berkata, dan malaikat yang lain mendoakan, yang satu ini, ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan-nahan harta infak. Nabi kita tahu bahwa setiap malam selalu bertanya kepada Siti Khadijah atau Aisyah bahwa adakah harta di malam ini sebelum aku tidur. Jika masih ada harta yang tersisa di malam itu, maka cepat-cepatlah keluarkan, infakkanlah kepada atau sedekahlah kepada orang yang kurang mampu. Ketika Nabi SAW tidur selalu bertanya seperti itu ketika akan melalui tidur malamnya. Maka bagaimanakah kehidupan Rasul SAW yang luar biasa, seorang pemimpin besar tetapi dengan hidup zuhudnya, sehingga kita pun mungkin tidak akan bisa mencontoh beliau. Paling tidak kita sedikit mencontoh dari kebaikan-kebaikan yang beliau ajarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, keutamaan dari bersedekah di bulan suci Ramadan, yang keempat adalah pahala akan berkembang. Keutamaan dari sedekah itu di bulan suci Ramadan adalah Allah akan lipat gandakan harta kita. Perumpamaan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada setiap bulir 100 biji. Mathalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi seperti sebutir benih yang ditumbuhkan menjadi 100 biji yang banyak. Begitulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang yang bersedekah. Lalu yang kelima, investasi akhirat. Kadang kita ini sebagai manusia pasti senang sekali kalau diiming-imingi. Jadi kalau kita diiming-imingi, nanti gaji kita akan ditambahkan berapa persennya begitu. Kita dengan dengar seperti itu pasti akan senang banget.
Senang banget. Maka Allah pun begitu mengiming-imingi hambanya di dalam Al-Quran dengan tadi di surat Al-Baqarah itu seperti biji yang tumbuh dari satu biji menjadi 100 biji keberkahan di dalam hati, di dalam harta kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengiming-iming kebahagiaan kita di akhirat. Seperti cerita tadi yang saya sampaikan, bahwa investasi kita ini jangan sampai di akhirat nanti kita menyesal, karena hamba-hamba Nabi Muhammad ini akan berbangga-bangga dengan amal kebaikan yang dia punya. Jika dia ahli ibadah, dia ahli sholat, maka cahaya di wajahnya itu akan begitu terang benderang. Ada orang yang di padang mahsyar itu tenggelam dengan amal-amalnya, tapi juga ada yang tenggelam dengan kesalahan-kesalahannya. Seperti beliau mengatakan, seperti tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Jadi begitulah gambaran seorang yang diberikan keberkahan rezeki di akhirat nanti. Maka terakhir, bahwa orang yang bersedekah itu pun dikatakan akan menolak dari segala penyakit. Jadi orang yang sering bersedekah itu akan tertolak penyakit-penyakit yang akan datang kepada dirinya. Lalu jangan sampai di akhir statement kami sedikit saja tentang ayat Al-Quran, surat Al-Munafikun ayat 10. Jangan sampai kita menyesal nanti di yaumul qiyamah, ketika kita sudah ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dan menyesal, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan sedekahkan dan aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Dan aku akan termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Zainal Arifin SEMPDI yang telah memaparkan terkait bagaimana luar biasanya sedekah itu, berkahnya bagaimana kepada orang yang melakukan sedekah itu. Tentunya sedekah yang luar biasa yang telah dijanjikan oleh Allah, pahalanya berlipat ganda, itu juga akan tambah berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Teman-teman semua, saudara-saudara semua di grup para pagi hari ini, demikian tadi materi dari Ustadz Zainal Arifin. Mungkin sebelum kami tutup untuk statement di pagi hari ini, ada yang menyampaikan pertanyaan. Masih ada waktu ya Bunda Titik Rahmawati untuk pertanyaan yang ingin menanyakan terkait ini kepada Ustadz Zainal Arifin. Ustazah Titik Rahmawati. Dicoba satu pertanyaan dulu, monggo silakan. Oh, ya. Mungkin ada satu pertanyaan, ada kesempatan dari hostnya. Mungkin Ustadz Anis bisa menambahkan. Ustadz Aris. Ustadz Aris. Ya, Ustadz Aris mungkin bisa bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, lanjut aja Ibu. Iya, terima kasih
Kami lanjutkan karena sudah Yang raise hand, Bunda Nurul raise hand. Oh, Iya, Bunda iya. Nurul. Mohon Monggo maaf, Bunda Nurul. ya tidak bisa video on. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Ustadz. Iya. Paparannya sangat menarik. Namun ada yang saya mau tanyakan ini sehari-hari dalam kehidupan kita bertetangga gitu ya. Ini kalau tadi kan disampaikan ada sedekah, infak gitu ya, sedekah dan infak. Nah, pertanyaan saya misalnya kita membagikan makanan bukan hanya untuk orang yang tidak mampu ya. Setelah kita memberikan sedekah kepada keluarga, kita tetangga gitu ya. Tetapi tetangga kita itu ada yang luar biasa mampu ya, kaya lah gitu ya. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Apakah kita memilih-milih saja sedekah itu untuk orang yang tidak mampu kan? Atau ya kita hantam rata semua gitu kan? Misalnya kita bersedekah untuk 40 kepala keluarga di sekitar kita. Demikian Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bunda siapa nih? Bunda Nurul ya? Bunda Ya, Nurul. Bunda Nurul. Kok sama dengan nama istri saya? Iya, Nurul itu nama Ya, Nurul itu cahaya. banyak nama masjid juga banyak. Termasuk nama saya itu pasaran di mana-mana ada Saya itu Zainal juga Arifin. pasaran. Baik, Bunda Nurul, memang afdhalus shodaqah tu fi Ramadan, jadi sedekah di bulan suci Ramadan itu lebih diutamakan, lebih diafdolkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita keluarga kita terus tetangga kita sudah banyak yang mampu, maka sedekah ini kan disampaikan dari delapan asnaf tersebut, itu termasuk di dalamnya itu orang-orang yang tidak mampu. Jadi sasarannya lebih ke orang-orang yang tidak mampu. Jadi kalau delapan asnaf ini diberikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, maka sodakoh ini lebih luas, bisa diberikan kepada siapa saja yang menurut kita tidak mampu dalam segi ekonomi, terutama di keluarga kita, lalu di tetangga-tetangga kita yang eh, mungkin kalau yang kita tahu bahwa tetangga kanan kiri kita 40 ke belakang, 40 ke samping dan lain sebagainya. Jika ada yang kurang mampu, yang menurut kita tidak mampu, maka itulah yang kita utamakan untuk diberikan sedekah. Mungkin gitu jawaban saya. Mungkin Ustadz Arif bisa menambahkan. Jadi karena monggo Bu Eni. Ya, karena waktu sudah siang. Ya, terima kasih Ustadz Zainal Arifin yang memang mengutamakan yang tidak mampu itu tadi, dan yang pasti yang pengalaman yang saya tahu, sedekah itu tidak harus berupa harta ya, termasuk senyum bunda-bunda dan bapak-bapak pagi hari ini juga sedekah untuk kita semua. Mungkin ini dari kesimpulan materi sedekah yang disampaikan Ustadz Zainal Arifin, bahwa keberkahan sedekah di bulan Ramadan yang berlipat-lipat ini akan lebih berlipat lagi. Walaupun demikian, ada 7 hal yang menjadikan keberkahan sedekah: harta menjadi barokah, pengampun dosa, mencegah dari perbuatan maksiat, dan lain sebagainya. Sampai ke 7 tadi sudah dipaparkan sampai luar biasa. Terima kasih dapat ilmunya. Semoga kita bisa memanfaatkan ilmu di pagi hari yang luar biasa ini. Sedikit pengalaman dari saya pribadi yang mungkin bisa
dipelajari atau bisa jadi pelajaran teman-teman kita semua, bahwa tahun 2020 kemarin itu ketika salah seorang dari wali murid SD Muhammadiyah Inovatif hendak menitipkan harta beliau sebagai infaknya, sedekah jariahnya berupa satu kelas, itu tiba-tiba teman-teman yang lainnya 4 orang itu juga ikut-ikutan. Jadi satu lantai 3 itu 4 kelas itu benar-benar dari bantuan orang lain, setiap kelasnya 125 juta. Alhamdulillah. Baru saja bulan Desember memberikan itu bukan berkurang hartanya, tapi memang membuat berlipat. Justru di bulan Januari itu malah bisa membeli mobil yang mewah. Bukan berarti hartanya berkurang. Memang luar biasa, Allah itu menampakkan orang yang bersedekah itu, Allah akan menampakkan betapa berkah. Demikian, mohon maaf dari kami kalau banyak salah kata dari awal sampai akhir tugas kami sebagai moderator. Selanjutnya kami kembalikan kepada host Mbak Ibu Ustadzah Titik Rahmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama ceramah dari Ustadz Zainal Arifin. Dan terima kasih juga Ustadz Zaini Rohayatin yang telah membersamai kita dalam Mapara hari yang ke-15. Sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Aduhai enaknya rebus ubi pakai daun pandan. Baunya harum, empuknya tahan luntur. Sedekah tak perlu menunggu Ramadan, karena kita tidak tahu sampai kapan batas umur. Demikian acara Mapara kita pagi ini. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih kepada Ustadz Zainal. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersemangat mengikuti acara hingga selesai. Mari kita tutup Mapara pagi dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam sudah tidak ada ya? Terima kasih Ustaz Zainal. Terima kasih. Ustazah banyak. ini, monggo kalau mau Amin. kembali beraktivitas di sekolah. Kepada Mas Firman, hari ini masih sekolah atau sudah libur ya? Masih sekolah ya? Masih sekolah. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon pamit Ustadzah Titik Rahmawati. Ini mau berangkat Ibu sekolah. Eni. Terima kasih atas pengalamannya. Ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Jamaluddin, Ustadz Tafandi, Ustadz Helman, Ustadz. Mohon izin nih. Monggo, terima kasih. Monggo. Terima kasih Ustadz Afandi, Ustadz Bu. Amin. Kandang Haur. Saya pernah ke sana, Ustadz. Nggih, Bu. Terima kasih Bu, monggo monggo. Ini Ustadz Ilyas dari Kanopan. Saya pernah ke sana juga Ustadz. Di Kanopan Sumatera Utara dekat perbatasan Sumatera Barat. Monggo Mbak Silvi kalau mau ditutup.
Baik, Bunda. Izin saya tutup, Oke. G. Makasih Mbak Silvi. Nuhun semua Makasih Bapak Bu Ibu. Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.